Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,65% ke angka 5.594. Di video ini saya menganalisa beberapa saham di sektor batubara yang akhirnya hari ini naik lumayan tinggi. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham ITMG. Saham ITMG pada perdagangan hari ini ditutup naik 11% lebih ke harga 10.275. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini ITMG mulai bergerak tren. Dan bisa kita lihat, ITMG sebelumnya juga masih bergerak sideways. Dan terlihat masih berada di bawah garis resisten kuatnya di EMA 150. Dan selalu saya jelaskan ke teman-teman di setiap analisa saya, selama masih berada di bawah garis EMA 150, saham-saham tersebut masih akan bergerak sideways atau bergerak turun. Tapi apabila berhasil break dari resisten kuat di EMA 150, biasanya saham-saham yang berhasil break akan mulai uptrend untuk jangka pendek. Dan di sini bisa kita lihat setelah hari Senin berhasil break, ITMG terus melanjutkan kenaikan. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan menariknya jika kita lihat garis MA50 juga mulai mengarah ke atas. Jadi apabila berpotongan maka trennya akan lebih bagus lagi. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 11% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar melakukan akumulasi. Tapi jumlahnya tidak terlalu besar apabila kita bandingkan dengan kenaikan 11% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing malah melakukan distribusi. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat dalam satu minggu terakhir ini memang asing masih terus melakukan distribusi pada saham ITMG. Dan dari grafik bisa kita lihat saat ini ITMG telah berhasil naik di atas resisten di harga 10.000. Jadi garis EMA 150 saat ini telah berubah menjadi daerah support kuatnya. Untuk garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 8.600. Dan untuk teman-teman telah berhasil membeli saham ITMG di sekitar garis EMA 50 atau 150, saat ini ITMG masih sangat layak untuk di hold. Apabila teman-teman ikuti analisa saya minggu lalu tentang saham-saham batubara, saya menyatakan bahwa memasuki bulan Desember atau bulan Desember nanti, peluang saham batubara untuk naik sangat besar. Karena memang kebutuhan batubara untuk musim dingin akan meningkat. Itu juga akan mempengaruhi pada harga batubara. Apabila harga batubara nantinya naik, saham-saham batubara juga akan bergerak naik. Dan saat ini untuk teknikal juga saham ITMG sudah bagus karena telah berhasil naik di atas garis EMA 150. Sedangkan untuk teman-teman yang hari ini baru mau entry atau sekarang baru mau entry, saya sudah tidak menyarankan untuk entry membeli saham ini. Sebaiknya tunggu terkena pullback dulu. Karena dalam satu minggu ini kenaikannya sudah hampir mendekati 20%. Untuk kedepannya ITMG masih berpotensi untuk lanjut naik menuju resisten berikutnya di harga 11.000. Teman-teman bisa lihat setelah berhasil break dari resisten harga 10.000 yang saat ini masih belum bisa kita konfirmasi. Tapi peluang untuk naik ke harga 11.000 dalam satu minggu ke depan masih besar. Tapi besok masih ada peluang ITMG untuk terkena profit taking sementara. Karena akumulasi yang dilakukan hari ini tidak terlalu besar pada kenaikannya 11% lebih dan asing masih terus melakukan distribusi. Alasan berikutnya karena dalam satu minggu ini kenaikan ITMG sudah lumayan tinggi. Apalagi besok hari Jumat. Jadi ada peluang untuk terkena profit taking sementara. Untuk teman-teman seperti saya jelaskan di awal yang sudah berhasil membeli sekitar garis EMA 50 dan 190, menurut saya tidak perlu melakukan take profit apabila besok ternyata turun. Sedangkan apabila besok ternyata ITMG mulai turun sementara, untuk teman-teman yang baru mau entry bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk buy on weakness. Selanjutnya saya akan menganalisa saham PTBA.
Saham PTBA pada perdagangan hari ini ditutup naik 5% lebih ke harga 2.230. Bisa kita lihat di grafik, sama seperti saham ITMG, saham PTBA juga hari ini telah berhasil break dari resisten kuatnya di EMA 150. Untuk garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 2.100. Jadi saat ini garis EMA 150 telah berubah menjadi supportnya. Jadi sebelumnya garis ini merupakan resisten, setelah berhasil break maka berubah menjadi supportnya. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 5% ini. Dari data broker summary, teman-teman bisa lihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing juga terlihat masih terus melakukan distribusi pada saham PTBA. Bisa teman-teman lihat, dalam 1 bulan terakhir ini asing masih terus melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya PTBA masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan menuju harga 2.400 dalam 1 minggu ke depan. Jadi resisten berikutnya di sekitar harga 2.400. Tapi untuk teman-teman yang baru mau entry, saran saya sebaiknya tunggu kembali di sekitar daerah supportnya di EMA 150. Jadi tunggu kembali di sekitar harga 2100-an. Jadi jangan dikejar saham yang sedang naik seperti saham PTBA. Apalagi kenaikan 5% ini tidak disertai adanya akumulasi dan asing juga masih terus melakukan distribusi. Jadi daripada teman-teman besok pada saat PTBA masih naik, teman-teman ikutan beli dan ternyata harga yang teman-teman beli itu ternyata dipucuk, maka teman-teman bisa rugi lumayan dalam. Jadi sebaiknya seperti penjelasan saya sebelumnya juga, untuk teman-teman yang mau mengejar saham-saham sedang naik tinggi, sebaiknya cari saham-saham yang masih berada di antara garis EMA 50 dan 150. Jadi seperti contohnya sebelumnya PTBA masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Saat berusaha baru mau break, baru teman-teman entry. Apabila sekarang break sudah lumayan tinggi, teman-teman baru beli, takutnya malah beli di harga atas. Tapi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham PTBA di sekitar garis EMA 50 atau pas berusaha break di sekitar harga 2100, saham ini masih sangat layak untuk di hold saat ini. Berikutnya saya akan menganalisa saham Adro. Saham Adro hari ini juga ditutup naik 4% lebih ke harga 1240. Bisa kita lihat di grafik, berbeda dengan saham PTBA dan ITMG tadi, saham Adro dari 1 bulan atau 2 bulan lalu telah berada di atas garis EMA 150. Jadi selama 2 bulan terakhir ini Adro masih bergerak sideways dan selalu bertahan di atas daerah support kuatnya di EMA 150. Jadi untuk EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 1140. Dan bisa kita lihat untuk resistennya saat ini berada di sekitar harga 1250. Jadi selain bertahan di atas daerah support kuatnya, saham Adro juga selalu gagal break dari resisten kuatnya di harga 1250. Jadi setiap kali berusaha break dari resisten ini gagal, turun menuju support, masih bertahan, naik kembali, gagal, dan saat ini kembali naik dan berusaha untuk break dari resisten ini. Jadi untuk saham Adro, kita tinggal tunggu berhasil break dari resisten di harga 1250 baru bisa kita analisa atau kita bisa konfirmasi bahwa Adro akan mulai uptrend kembali. Selama masih gagal break dalam 1 minggu ke depan, Adro masih akan bergerak sideways. Dan kondisi seperti ini selalu saya bilang lebih cocok untuk swing trade. Jadi apabila teman-teman telah berhasil membeli di sekitar daerah garis EMA 150 ini, saat minggu depan atau besok Adro terlihat masih gagal break dari harga 1250, teman-teman bisa take profit dulu. Selalu tunggu kembali di sekitar daerah support di EMA 50 dan 150. Jadi untuk saham-saham sideways lebih enak swing trade. Beli daerah support, jual daerah resistennya. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 4% ini. Dari data broker summary, teman-teman bisa lihat bandar malah melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi apabila saham seperti PTBA dan ITMG hari ini bandar tidak melakukan akumulasi atau akumulasinya kecil pada saat kenaikan tinggi, untuk di Adro bandar malah melakukan distribusi.
Dan dari data pergerakan asing juga teman-teman bisa lihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham Adro. Jadi bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini juga asing masih terus melakukan distribusi. Jadi dari 3 saham yang saya analisa hari ini, tiga-tiganya asing terus melakukan distribusi. Padahal hari ini naiknya lumayan tinggi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat apabila besok Adro masih tidak terlihat adanya akumulasi oleh bandar, maka peluang untuk break dari resistennya seperti masih sangat kecil. Karena belum ada kekuatan yang cukup untuk break dari resisten ini. Karena resisten harga 1250 merupakan resisten lumayan kuat. Karena telah 2 kali Adro gagal break dari resisten ini. Jadi untuk teman-teman yang memang berhasil membeli saham ini di harga bawah, pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat Adro masih gagal break. Tapi apabila tujuannya memang investasi atau trading jangka panjang pada saham ini, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, hold saja. Karena bisa kita lihat, setiap kali menyentuh daerah garis EMA 150, saham ini selalu berhasil rebound. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, support di EMA 150 maka support yang sangat kuat. Jadi kita bisa berharap atau kita bisa yakin bahwa pada saat menyentuh daerah support ini peluang Adro untuk rebound lebih besar. Jadi apabila tujuan memang trading jangka panjang, hold saja. Karena apabila beberapa kali rebound dan berusaha break dari resisten ini, ada peluang resisten ini akan terlewati. Dan jika kita lihat, apabila resisten kuat ini terlewati, maka Adro akan mulai uptrend kembali. Dan untuk target terdekat adalah di harga 1400. Dan saat resisten kuat di harga 1250 terlewati, maka ini juga akan berubah menjadi support kuatnya. Jadi apabila ini terlewati, jadi ada 2 support yang bisa menahan penurunan dari saham Adro. Pertama di garis EMA 150, kedua di garis di harga 1250. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Indi. Saham Indi pada perdagangan hari ini ditutup naik hampir 13% ke harga 1180. Bisa kita lihat di grafik. Secara grafik, Indi pergerakannya hampir mirip dengan saham Adro tadi. Karena sama-sama telah berada di atas garis EMA 150. Dan garis EMA 150 juga merupakan support yang kuat untuk saham Indi. Bisa kita lihat, Indi setiap kali turun menyentuh daerah support ini juga selalu berhasil bertahan. Dan masih berhasil rebound. Dan dalam 1 minggu terakhir ini, Indi berhasil rebound dari daerah support ini, dari support di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 930. Dan kenaikan tinggi ini membuat Indi berada di atas resisten di harga 1100. Jadi apabila teman-teman bandingkan dengan saham Adro tadi, Adro naik tetapi masih berada atau dekat dengan resisten di EMA, resisten di harga 1250. Sedangkan untuk saham Indi ini hari ini berhasil naik dan telah berhasil naik di atas garis resistennya yang saat ini berada di harga 1100. Memang seperti candle ini masih belum bisa kita konfirmasi, tetapi karena candle yang terbentuk hari ini sangat solid dengan body yang panjang dan solid tanpa ada shadow atau shadow yang sangat pendek, ini peluang untuk break sangat besar. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 13% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar hari ini melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing melakukan akumulasi. Dan sekarang teman-teman lihat dari data pergerakan asing selama dari akhir Oktober sampai hari ini terlihat terus melakukan akumulasi. Jadi ini berbeda dengan 3 saham batubara yang tadi saya analisa. 3 saham yang tadi saya analisa semua asing melakukan distribusi. Sedangkan untuk saham Indi ini asing telah masuk pada akhir Oktober. Dan sampai saat ini masih terus diakumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, secara teknikal saham Indi bagus karena telah berhasil naik di atas garis EMA 150 dan EMA 50 dan saat ini juga telah berhasil naik di atas resisten harga 1100 dengan candle yang sangat solid sehingga peluang untuk break lebih besar. Dan untuk bandarmologi juga saham Indi lebih bagus dari ketiga saham lainnya karena hari ini terlihat akumulasi yang dilakukan oleh bandar dan asing juga telah masuk
dari 2 minggu yang lalu. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai saham Indi di sekitar garis EMA 150, hold saja saham ini. Karena selama masih bertahan di atas daerah support kuat ini, Indi masih ada peluang untuk melanjutkan uptrendnya. Dan dari data yang kita dapat, dalam 1 minggu ke depan, Indi masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju target berikutnya di harga 1.300. Jadi untuk resisten berikutnya berada di sekitar daerah sini. Sebelumnya juga Indi beberapa kali berusaha break dari harga 1.300 dan masih gagal. Jadi apabila minggu depan masih naik dan terlihat masih gagal break dari harga 1.300, maka Indi akan mulai bergerak sideways untuk jangka pendek dengan support di harga 1.100. Tapi saat ini masih belum bisa kita konfirmasi, jadi support saat ini tetap masih di harga 930 atau di garis EMA 150-nya. Apabila besok terkonfirmasi resisten harga 1.100 terlewati, maka harga 1.100 akan menjadi support untuk saham Indi ke depannya. Jadi untuk saham Indi masih bisa di entry apabila besok masih melanjutkan kenaikan, atau teman-teman mau tunggu dia pullback, bisa tunggu di sekitar harga 1.100 sampai 1.080. Jadi apabila teman-teman hari ini sudah lihat naik lumayan tinggi, takut beli di pucuk, bisa tunggu di harga 1.080 atau 1.100. Saat menyentuh harga itu ini terlihat masih rebound, teman-teman bisa entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.